Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris Fadila dari Prodi Teknik Informatika dengan NPM 21105501080. Di sini saya akan menyelesaikan tugas etika profesi dengan dosen pengampu Abdul Rahmat Basar Eskom Mkom dengan judul Membangun Kesadaran Internet Sehat, Etika dan Regulasi di Indonesia. Apa sih internet sehat itu? Internet sehat adalah konsep penggunaan internet secara bijak, aman, produktif, dan bertanggung jawab, baik dari segi etika maupun hukum. Tujuannya yaitu untuk menciptakan pengalaman online yang positif atau menciptakan pengalaman dunia maya yang positif dan mencegah dampak negatif serta menjaga keamanan dan privasi pengguna. Nah, dari internet sehat ini berkaitan dengan literasi digital juga, yang dimana literasi digital itu memiliki rasa tanggung jawab dalam menggunakan dunia digital. Dari segi tanggung jawab di dunia maya, media sosial, atau pembuatan konten kreatif yang mungkin kita ketahui sekarang banyak para kreator yang membuat konten kreatif gitu. Jadi semuanya itu berhubungan antara internet sehat dengan literasi digital. Untuk pemahaman internet sehat yang sebagai tadi saya jelaskan, yaitu konsep penggunaan internet secara bijak, aman, produktif, dan bertanggung jawab baik dari segi etika maupun hukum. Jadi segala penggunaan internet itu di Indonesia khususnya itu memiliki hukum tersendiri. Ada hukum-hukum yang membatasi penggunaan teknologi atau yang kita sebut Undang-Undang ITE. Jadi dengan adanya internet saat ini, kita juga harus memahami tentang literasi digital agar semua konsepnya saling menyatu. Literasi digital itu cara kita bertanggung jawab, cara kita menggunakan media sosial atau media maya dengan baik, cara kita menggunakan teknologi itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Jadi seperti kayak kita menggunakan misalnya TikTok gitu, kita membuat video yang menguntungkan, meng-share manfaat, membagikan ilmu, membuat konten-konten yang menghibur masyarakat gitu. Jadi hindari konten-konten yang pemberitaan yang belum pasti atau pemberitaan yang hoax, itu harus dihindari untuk menciptakan internet atau penggunaan literasi digital yang aman dan produktif gitu. Jadi penggunaan internet sehat itu bisa berjalan jika kita menggunakan memanfaatkan atau memaparkan tentang pentingnya literasi digital. Kenapa pentingnya literasi digital? Perlu kita ketahui dan tidak bisa kita tolak bahwa sekarang itu pesatnya perkembangan teknologi, apalagi pada tahun sekarang ini yang dimana teknologi semakin berkembang. Sekarang juga udah muncul AI, banyak aplikasi-aplikasi yang memiliki fitur-fitur yang canggih gitu. Jadi pentingnya literasi digital itu kita memaparkan, kita memberitahukan cara bertanggung jawab menggunakan internet, cara menggunakan internet dengan baik dan benar, cara memanfaatkan internet itu sangat penting untuk menciptakan internet yang sehat. Jadi dengan kita mengedukasi atau memberikan pendapat tentang literasi digital ke masyarakat, khususnya ke para orang-orang tua yang sudah memiliki anak, pentingnya literasi digital ini sangat penting untuk diedukasi, karena tidak bisa kita tolak atau tidak bisa kita pungkiri bahwa perkembangan zaman sekarang memang sangat-sangat pesat terhadap teknologi. Jadi dengan cara kita melakukan literasi digital kepada orang tua, kayak kita memberi pemahaman tentang internet, tentang dunia digital kepada orang tua, agar para orang tua ini memahami konsep penggunaan internet, konsep penggunaan media digital, konsep menggunakan teknologi yang
yang kita ketahui bahwa teknologi sekarang sudah berkembang sangat pesat. Setelah kita melakukan literasi digital terhadap para orang tua, jadi orang tua yang memberikan arahan apa sih gunanya kita menggunakan internet itu, apa sih dampaknya kita menggunakan internet itu. Jadi para orang tua bisa memberi arahan kepada anak-anaknya, menggunakanlah internet sebaik-baik mungkin dan punya rasa tanggung jawab. Jadi kita hidup di dunia nyata ini dengan kita hidup di dunia maya harus balance, harus sama. Di dunia nyata kita punya tanggung jawab menjaga etika, tapi di dunia internet juga harus menjaga adab dan etika kita. Karena sama, walaupun kita hidup di bermain di dunia maya, kita juga harus mempunyai etika dan adab agar tidak menyinggung perasaan orang, agar kita memiliki rasa tanggung jawab terhadap media maya kita, agar juga tidak menyinggung orang lain, dan agar tidak terkena hukum yang berlaku di Indonesia. Gitu. Jadi orang tua bisa memberi arahan kepada anaknya, bahwasanya kayak kamu gunakanlah internet untuk belajar ketika anak itu masih sekolah. Buatlah akun-akun yang bermanfaat, memberi pemahaman bahwasanya jika ada suatu informasi diserap dulu, diteliti dulu, dicerna dulu, dipahami dan ditelusuri ini beritanya benar atau tidak. Ketika kita melakukan literasi terhadap anak kita, jadi kita bisa mengontrol bahwasanya anak kita ini bisa memahami konsep untuk menerima berita atau informasi yang beredar di dunia maya gitu. Dia bisa membedakan bahwasannya informasi ini hoax atau tidak. Jadi dia bisa jika dia ingin menyebarluaskan, dia bisa tahu, oh ini berita hoax, berarti jangan disebarkan, tapi usahakan membagikan ke kawan-kawannya bahwasannya, memberitahu bahwasannya ini berita hoax, jangan percaya gitu. Jadi dia bisa mengedukasi kawan-kawannya, jadi kawan-kawan juga bisa paham. Dengan adanya literasi digital dengan orang tua memberi arahan ke anaknya, insya Allah dunia digital itu aman. Semua orang punya rasa tanggung jawab, semua orang bisa menggunakan dunia internet dengan baik dan benar, jadi banyak manfaatnya. Sebenarnya penggunaan internet sehat ini banyak manfaatnya. Kita bisa mengetahui informasi yang banyak di luar sana, kita bisa mengetahui informasi di luar negeri, tidak hanya di Indonesia. Terus kita bisa belajar banyak, platform belajar seperti e-book gitu. Di Telegram juga bisa kita belajar. Terus ada penggunaan, kalau kita mau belajar tentang agama, ada kitab-kitab kuning yang sekarang ada platformnya gitu. Terus jika kita ingin mengaji juga ada aplikasi Al-Quran. Jika kita ingin menggunakan kayak aplikasi Al-Quran itu juga kita harus tengok rating dan komentarnya, apakah ini benar atau tidaknya gitu. Takutnya ada penyelewengan, kita nggak tahu. Jadi berhak para orang tua itu mengedukasi ke anak-anaknya. Maksudnya penting sekali tentang apa itu literasi digital dan apa itu internet sehat. Jadi mereka dua hal yang berkaitan. Kita bisa mengedukasi masyarakat bahwasannya pentingnya penggunaan internet secara bijak, dan orang tua bisa memberitahu kepada anaknya bahwasannya penggunaan internet itu harus dengan baik dan punya rasa tanggung jawab. Jadi orang tua ini mengajarkan kepada anaknya bahwa beretika dan beradablah di dunia nyata, dan beretika dan beradablah serta bertanggung jawablah atas dunia maya kita, atas teknologi yang kita gunakan, agar semuanya berjalan dengan baik, agar semuanya kondusif dan semuanya aman. Jadi internet sehat itu sangat penting untuk kita sendiri, untuk memahami internet sehat itu sangat penting. Kenapa sangat penting untuk memahami internet sehat itu? Karena agar para orang tua bisa menggunakan internet dengan baik. Tidak hanya anak muda, tapi orang tua juga harus menggunakan internet dengan baik dan bijak. Tidak kita pungkiri,
banyak sekali yang kita dapati bahwasannya seperti di media sosial banyak kali kasus pembulian atau kasus penyebaran hoax banyak kali, tidak hanya di remaja atau di anak-anak, tapi malah sering terjadi itu di orang dewasa. Jadi perlu sekali kita melakukan edukasi tentang pentingnya internet sehat itu pada orang dewasa juga. Orang-orang dewasa atau orang-orang tua ini juga harus punya pola pikir yang luas, harus punya mindset yang baik, karena Rasulullah dulu diutus ke dunia untuk memperbaiki akhlak, karena memang dasarnya manusia kan tidak luput dari kesalahan dan lupa hal manusia. Jadi Nabi Muhammad SAW diutus ke bumi untuk memperbaiki akhlak dan adab. Di kita jaga adab kita di dunia nyata, kita jaga adab kita di dunia maya. Dengan kita memiliki rasa tanggung jawab dan memiliki adab dan etika dan akhlak khususnya, kita bisa menggunakan internet itu sangat baik. Dan mungkin jika semua pemahaman ini bisa terserap oleh rakyat Indonesia khususnya atau dunia, maka penggunaan internet itu sangat-sangatlah bermanfaat. Selanjutnya selanjutnya ciri-ciri penggunaan internet sehat. Yang pertama, menggunakan internet untuk hal-hal yang bermanfaat seperti belajar, bekerja, hiburan yang positif. Jadi kita menggunakan internet itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Banyak sih, kalau untuk belajar sih kita bisa searching lewat Google Scholar. Terus kita bisa menggunakan, sekarang ada AI itu ChatGPT, kita bisa bertanya-tanya tentang apapun di sana. Kita bisa sharing materi di sana juga. Terus ada e-book yang dimana aplikasi untuk digital book gitu, digital buku digital. Terus ada Telegram juga. Di Telegram juga ada beberapa grup yang menyebarkan tentang informasi kitab-kitab kuning seperti fikih, terus sorof, nahu sorof, safinatun najah. Jadi banyak kita bisa belajarkan tentang agama di situ. Banyak juga hal-hal yang bisa kita sharing dari grup-grup Telegram. Terus di TikTok juga kita bisa belajar, karena di sana juga banyak orang yang membuat konten tentang edukasi pembelajaran. Terus sarana prasarana bekerja seperti Word, Excel, platform-platform lainnya, pemrograman. Terus ada hiburan juga, YouTube, hiburan yang positif. Kita bisa nonton film-film yang bermanfaat untuk kita dan generasi muda. Yang kedua, ada mematuhi etika dalam komunikasi digital seperti tidak menyebarkan hoax, menjarang kebencian atau konten negatif, dan melindungi data pribadi agar tidak disalahgunakan. Jadi etika berkomunikasi digital itu juga sangat penting, dan kita hiraukan etika berkomunikasi digital. Perlunya pemahaman tentang literasi digital. Kita bisa memberitahu bahwasanya gini loh cara kita berkomunikasi dengan teman di media sosial, seperti halnya kita mengobrol santai. Dan gini loh cara kita berkomunikasi dengan guru di media sosial. Kita harus tahu jam, kita harus mengucapkan salam, kita harus memohon maaf atas mengganggu waktunya. Itu etika sebenarnya dalam berkomunikasi dengan guru. Lainnya hal juga dengan orang tua, kita juga harus memberi salam. Pokoknya awali dengan salam agar chat yang kita gunakan itu terkesan dengan etika dan kesopanan. Terus kita tidak menyebarkan, kita harus jika mendapatkan informasi dari luar, kita harus saring lagi, harus difilter. Ini beritanya hoax atau enggak sih? Jika hoax, kita sebarkan, tapi dengan kita sebarkan bukan sebarkan tok gitu doang, tapi kita sebarkan bahwasannya ini
berita hoax jangan dipercaya gitu, agar teman-teman yang lain bisa tahu oh ini hoax gitu, jadi jangan dipercaya gitu. Terus jangan menggunakan media sosial untuk ujaran kebencian, apalagi kemarin di zamannya pilkada apa pilpres pemilihan presiden, banyak kali konten-konten negatif tentang calon-calon pemimpin kita. Itu hal-hal yang sangat disayangkan bagi warga negara Indonesia. Seharusnya bersainglah dengan sportif, bersainglah dengan kemampuan-kemampuan, bukan bersaing dengan ujar kebencian. Jika kita mengidolakan salah satu orang, kita junjung kayak si A bisa melakukan ini melakukan itu, kita sebarkan kebaikannya, jangan menyebarkan kebencian di ranah digital, karena ranah digital ini sangat luas. Sekali kita menyebarkan informasi yang salah, mungkin satu Indonesia bisa menangkap salah gitu. Jadi sangat penting untuk stop ujar-ujar kebencian, stop berita-berita hoax di media sosial, karena itu sangat dampak besar. Terus konten-konten negatif hindari, karena di dunia digital ini tidak hanya orang dewasa yang menggunakan, tapi anak-anak sudah menggunakan. Anak-anak remaja menuju dewasa, itu anak-anak sudah menggunakan dunia digital. Mereka sudah belajar menggunakan teknologi di pembelajaran dan di sekolahnya. Dan yang paling penting sekarang kita melindungi data pribadi kita agar tidak disalahgunakan. Privasi, keamanan media sosial kita itu kita ketatin, apalagi jika kita menggunakan media sosial itu memiliki data-data penting atau data-data perusahaan yang kita pegang itu perlu sangat-sangat kita jaga dan kita lindungi. Jika terletas, banyak oknum yang bisa menyalahgunakan itu. Nah, balik lagi, jika kita paham tentang apa sih internet sehat itu, mengapa sih penting literasi digital itu, maka hal-hal ini bisa kita lindungi sebenarnya, data pribadi. Karena kalau semua orang yang paham tentang internet sehat itu, tidak ada orang yang melakukan pencurian data sebenarnya. Cuman ya namanya kita manusia, tempatnya salah dan dosa, tempatnya lupa juga. Seperti yang saya sampaikan, bahwasanya Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak. Jadi jagalah akhlak dan adab kita di dunia ini, walaupun di dunia nyata maupun di dunia maya. Yang ketiga, menghindari konten ilegal seperti pornografi, perjudian atau perdagangan ilegal. Jadi perlu kita ketahui teman-teman, konten-konten ilegal seperti pornografi ini tolong sangat hindari. Jika ada teman-teman yang mengetahui situs-situs seperti ini, tolong jangan disebarkan, kalau bisa dihapus dan jangan digunakan. Jika ada teman-teman yang masih seperti itu, tolong dinasihati, karena pentingnya menggunakan teknologi ini tidak hanya itu, tapi banyak hal-hal yang bermanfaat bisa kita gunakan. Jadi mohon teman-teman bisa menasihati temannya jika masih ada yang menggunakan pornografi, perjudian atau perdagangan ilegal, karena merugikan diri sendiri. Pornografi merugikan otak dan saraf kita yang bisa berpengaruh signifikan, yaitu jika kecanduan bisa berpengaruh dengan saraf otak. Sudah diuji di beberapa labor kedokteran bahwasannya pengaruh pornografi itu mengganggu saraf, dan perjudian juga merugikan sekali, banyak dampak yang dirugikan, dari finansial, harta, banyak sekali yang dirugikan. Kenapa dirugikan? Karena jika kita berjudi itu biasanya admin slot ini memberi kita pertama tuh enak, kayak dikasih terus menang, akhirnya nanti kita dibuat rungkat, akhirnya frustasi, jual rumah, jual motor, jual segala macam. Karena perjudian ini tempat sarangnya setan, mau di dunia nyata mau di dunia maya, tetap sarangnya setan itu banyak, sarangnya jin itu banyak.
mereka lebih update daripada kita. Jadi tolong sangat kawan-kawan itu jaga, jangan melakukan perjudian atau perdagangan ilegal, karena perdagangan ilegal ini bisa berdampak negatif, penipuan, transaksi, pesanan yang tidak sesuai, terus perdagangan ilegal seperti bahan-bahan terlarang yang mungkin bisa kita menjerat. Ini 3 hal ini, pornografi, perjudian, dan perdagangan ilegal ini bisa terjerat hukum. Dia hati-hati teman, banyak dampak yang merugikan diri sendiri, kita terjerat hukum, dan ini terutama dosa. Ini sangat merugikan sekali kawan. Selanjutnya, tips menggunakan internet sehat. Yang pertama, verifikasi informasi. Selalu cek kebenaran berita atau informasi sebelum menyebarkan, seperti yang saya bilang tadi. Terus gunakan kata sandi yang kuat, buat password unik dan berbeda untuk setiap akun, untuk mencegah peretasan data yang kita miliki di akun-akun media sosial kita, di akun dunia maya kita. Yang ketiga, hindari membuka tawaran mencurigakan. Jangan klik link yang berasal dari sumber yang tidak jelas, apapun itu, mau dari mengatasnamakan bank, mau mengatasnamakan apa. Jika ada mereka suruh klik link, jangan pernah coba klik link, karena data kita bisa diretas, semua file-file atau data-data pribadi kita bisa keretas semuanya. Terus keempat, batasi penggunaan media sosial. Gunakan media sosial dengan bijak untuk menghindari kecanduan. Jadi kita gunakan media sosial ini sebutuhnya saja, bukan sebagai kebutuhan pokok, atau kita jadikan ini sebagai hal untuk sharing materi, hal untuk hiburan, hal untuk bekerja gitu. Jadi batasi media sosial untuk tidak kecanduan, karena jika kita menggunakan media sosial 24 jam juga merusak otak dan saraf mata sih. Yang kelima, berinteraksi dengan sopan. Jangan menghina, merundung, atau menyebarkan kebencian di platform lain. Ketika kita berinteraksi dengan sopan, maka interaksi itu tercipta. Jangan pernah merundung atau melakukan cyberbullying. Itu cyberbullying sangat merugikan orang-orang yang dibully, karena itu dampaknya kita nggak tahu seberapa kuat mental mereka ketika mereka kena bully di akun media sosial mereka gitu. Karena bahaya sih, bisa ada yang stres atau mereka takut untuk menggunakan teknologi lagi, padahal banyak hal-hal yang bermanfaat di teknologi itu. Mereka bisa ketinggalan dengan peradaban yang kita tahu perkembangan teknologi sangat pesat. Terus bisa menjadi tindak kriminal, karena dengan cyberbullying kita nggak tahu mental seseorang, apakah dia tertekan dengan ujaran-ujaran kasar atau hinaan kepadanya, dia bisa melakukan bunuh diri, naudzubillah min dzalik. Jadi untuk teman-teman, tolong jangan melakukan cyberbullying atau menghina atau merundung seseorang di media sosial, apalagi menyebarkan kebencian di platform-platform online, di Facebook, IG, TikTok, segala macam. Please, tolong stop, agar kita bisa menggunakan internet sehat dan bermanfaat. Yang keenam, gunakan perangkat lunak keamanan. Install antivirus dan aktifkan pengaturan privasi di perangkat. Tapi install antivirus juga kita harus memilah dan memilih sih, karena antivirus kan dibuat dengan virus juga, jadi takutnya beberapa virus bisa menyerang komputer kita gitu. Selanjutnya ada undang-undang tentang menggunakan internet di Indonesia. Ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang kita sebut UU ITE. Poin-poin pentingnya yaitu 1. Melarang penyebaran berita bohong. Pasal 28 ayat 1. Nah, kawan-kawan, menyebarkan berita bohong ada pasalnya. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Perlu diingat. Jika kita melakukan berita bohong atau berita hoax, bisa kena pasal dan ada hukumannya pasti. Yang kedua, melarang penghinaan, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian. Nah, yang saya jelaskan sebelumnya, selain merugikan
kita dan pihak lain, kita mendapat ganjaran hukuman gitu. Jadi stop, jangan. Kita harus bisa bijak dalam menggunakan teknologi. Kita harus bijak menggunakan internet itu bisa agar bisa terciptanya internet sehat di seluruh kalangan Indonesia khususnya. Kalau bisa di seluruh dunia, alhamdulillah, sangat alhamdulillah sekali, karena sebagian besar kita telah berhasil melakukan atau melanjutkan tugasnya Rasulullah SAW, memperbaiki akhlak dan menyebar kebaikan. Jadi selalu saya tekankan dan selalu saya ingatkan untuk agar teman-teman bijak dalam menggunakan internet dan memiliki rasa tanggung jawab dalam terjun ke dunia digital. Yang ketiga, larangan akses ilegal ke sistem komputer orang lain. Jadi kita meretas komputer orang lain itu termasuk pelanggaran hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 28 Pasal 30. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Revisi UU ITE, yaitu ada poinnya. Yang pertama, pengurangan ancaman hukuman untuk beberapa pasal agar lebih adil. Yang kedua, penguatan perlindungan data pribadi. Terus ada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, yang dimana mengatur larangan menyebar, produksi, atau akses terhadap konten pornografi melalui internet. Selain merugikan diri sendiri, saraf otak kita bisa kena, fokus kita juga terganggu, kita juga mendapat hukuman di Indonesia dengan menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Jadi sangat-sangat merugikan sekali, merugikan semua hal konten-konten pornografi ini sangat-sangat merugikan sekali. Terus ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, yang dimana ini diatur untuk mengatur perdagangan elektronik atau e-commerce, termasuk perlindungan konsumen dan aturan iklan online. Jadi kalau kita terdapat penipuan dalam transaksi jual beli di e-commerce, di dunia e-commerce atau di dunia jual beli online, kita dapat perlindungan hukum, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi, yaitu untuk menyediakan panduan mengenai pengumpulan, pengelolaan, dan penyimpanan data pribadi secara legal. Jadi kita harus melakukan pengumpulan, pengelolaan, dan penyimpanan data pribadi itu melakukan secara legal. Itu ditekankan pada Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 Nomor 20. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik atau disebut PPPST, yaitu untuk mengatur kewajiban penyelenggaraan sistem elektronik untuk melindungi data pengguna. Oke, selanjutnya ada apa sih ancaman akibat penggunaan internet yang tidak sehat? Yang pertama, hoax, yaitu informasi palsu yang dapat menyebabkan keresahan sosial. Karena berita hoax ini, apalagi kita menyampaikan berita di media sosial ini, menyebarnya sangat luas, sangat cepat sekali. Jadi informasi palsu yang dapat beredar di media sosial ini sangat cepat. Misalnya saya kirim di Batam, saya ketik sesuatu yang beritanya tidak benar, tapi saya sebarkan gitu. Itu cepat tuh, sekali saya sebarkan, satu Indonesia mungkin bisa nengok. Itu sangat-sangat merugikan sih, ancaman yang merugikan, tidak sehat. Terus ada cyberbullying, perundungan di dunia maya yang berdampak buruk pada psikologi korban. Kita melakukan pembulian itu mau di dunia nyata mau di dunia maya itu tidak benar, karena pembulian itu salah satu intimidasi terhadap seseorang. Yang saya bilang tadi, kita tidak tahu dengan mental seseorang itu kuat atau tidak. Jadi saya mohon untuk teman-teman jangan pernah, bukan mengurangi tapi jangan pernah
saya tekankan lagi, jangan pernah menggunakan cyberbullying atau perundungan, intimidasi ke salah satu pihak tertentu gitu. Yang ketiga, pencurian data pribadi, yaitu dapat penyalahgunaan data untuk tujuan kriminal seperti penipuan dan pemerasan. Pencurian data pribadi itu seperti KTP, KTP kita dicuri, itu data KTP kita, data pribadi kita. Dan ada oknum-oknum yang otaknya kurang beres, bisa menggunakan itu secara kriminal. Contohnya misalnya data KTP kita tercuri, terus orang itu melakukan pinjol atau pinjaman online dengan menggunakan data pribadi kita, terus duitnya masuk ke rekening dia, tanggungannya ke kita. Itu sangat-sangat merugikan. Hal yang mungkin kita benci sih, kalau kita dapat kena ini, kayaknya marah, tapi nggak tahu mau marah ke siapa, karena kita nggak tahu siapa yang menjadi data kita. Dia yang nikmatin, kita yang bayar hasil yang dia nikmatin, dan sangat-sangat merugikan sekali. Yang keempat, kecanduan internet berdampak pada kesehatan fisik dan mental. Nah, saya bilang tadi, karena kita kecanduan internet, saraf kepala dan otak itu kena, fisik juga, kesehatan fisik dan mental juga kena. Jadi malas, jadi mager, jadi orang yang tertutup, antisosial, banyak dampak buruknya itu banyak. Jadi pergunakanlah internet itu secukupnya dan sebatasnya, sewajarnya, seperti kita searching materi atau melakukan pembelajaran. Terus jika kita bekerja membutuhkan internet, ya kita menggunakan internet. Terus untuk hiburan semata gitu, seperti kita membuka media sosial untuk hiburan semata kita, tapi ya jangan 24 jam gitu. Nonton juga harus dibatasi gitu. Terus yang kelima, ada akses konten negatif, konten ilegal yang bisa merusak moral dan tatanan sosial. Jadi konten-konten yang merusak itu salah satunya penyebaran hoax, itu konten-konten yang negatif sih, konten-konten yang ilegal sih, konten-konten yang sampah sebenarnya sih. Terus buat konten atau video yang tidak sewajarnya gitu, ya seperti pornografi, itu merusak moral anak bangsa gitu, karena tidak ada usia dalam menggunakan internet. Dari anak kecil sampai dewasa sekarang sudah menggunakan internet, karena kita tidak bisa menolak perkembangan dunia teknologi itu sangat pesat sekali. Selanjutnya, nah ini ada hukum bagi pelanggaran hukum internet. Yang pertama itu hukum bagi orang yang melakukan hoax atau ujaran kebencian. Itu ada ancaman penjara maksimal 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar dengan pasal 28 UU ITE. Udah di penjara 6 tahun, kena denda lagi maksimal 1 M. Jumlahnya tidak sedikit. Jadi bijaklah dalam menggunakan internet kawan-kawan agar tidak terjerat dengan hukum. Yang kedua, tentang pornografi, ancaman penjara 12 tahun, dendanya maksimal 6 M, undang-undang pornografi. Yang ketiga, ada pencurian data atau akses ilegal, ancaman penjara maksimal 8 tahun dan denda 2 miliar, pasalnya 30 UU ITE. Yang keempat, ada pencemaran nama baik, ancaman penjara 4 tahun, maksimal dendanya 750 juta dengan pasal 27 ayat 3 UU ITE. Jadi semua itu ada ganjarannya. Jadi jika kita tidak suka dengan seseorang, atau kita tidak misalnya kita menggunakan TikTok ini, kita tidak suka dengan konten kreator A, ya udah di blok aja, gak usah diapa-apain, udah biarin aja gitu, angin lalu aja. Udah, kita nggak usah nengok videonya, skip gitu kalau nggak suka. Jangan kita melakukan ujaran kebencian, terus kita hujat segala macam. Kalau orangnya nggak terima, terus mentalnya down, ini orangnya nggak terima, kita dilaporin, kita kena hukum. Terus kalau misalnya mentalnya down, dia sampai melakukan bunuh diri, terus penyidik melakukan investigasi, dan investigasi menyatakan bahwasannya dia kena tekanan mental dari penggunaan media sosial. Setelah dicek, ada nama kita melakukan ujaran kebencian, apa nggak
kena kita, kena hukum, kan bahaya, merugikan sekali, merugikan korban, merugikan kita juga. Selanjutnya pentingnya edukasi internet sehat. Mengapa sih penting? Yang pertama itu untuk penggunaan mudah, menambah etika digital sejak dini agar bijak dan dalam menggunakan teknologi. Kita harus melakukan literasi digital terhadap anak kecil sampai dewasa agar bisa bijak dalam menggunakan teknologi, bisa memanfaatkan teknologi sebaik-baik mungkin. Yang kedua, untuk masyarakat umum, untuk mengurangi penyebaran informasi palsu dan meningkatkan produktivitas. Saya bilang internet sehat dan literasi digital itu sangat menyatu. Kenapa? Setelah kita mengedukasi bahwa internet sehat itu sangat penting, kita bisa melakukan literasi dengan memberi informasi bahwasannya teknologi ini bisa menghasilkan duit. Teknologi ini banyak manfaatnya. Sepertinya kita membuat konten kreatif, terus kita melakukan perdagangan melalui e-commerce atau jual beli online, itu menghasilkan uang gitu kan. Terus kita bisa menggali informasi baik di dalam negeri, luar negeri. Terus kita bisa mempelajari buku-buku yang kita bisa beli di media sosial gitu. Jadi banyak sekali manfaatnya sebenarnya teman-teman. Yang ketiga, untuk keamanan nasional, yaitu mencegah ancaman cyber yang dapat merugikan negara. Tidak kita pungkiri bahwasannya dunia digital ini banyak juga kriminalnya, banyak juga cybercrime-nya yang berusaha meretas data negara atau data-data individu. Pentingnya edukasi internet ini agar keamanan data pribadi dan nasional itu tidak sebar. Seperti kita ngeklik link yang nggak jelas gitu, bahaya, bisa dicuri data kita. Nah, dengan memperhatikan internet sehat dan mematuhi aturan hukum yang ada, masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan lebih aman, produktif, dan harmonis, dan bisa banyak mendapatkan manfaat dan keuntungannya gitu. Jadi banyak sekali manfaat-manfaat yang ada di dalam menggunakan internet sehat. Oke, lanjut teman-teman. Dapat kita simpulkan bahwasannya internet sehat merupakan kunci untuk memanfaatkan teknologi secara bijak, aman, dan produktif. Dengan mematuhi etika digital serta aturan hukum seperti Undang-Undang ITE dan regulasi perlindungan data pribadi, pengguna dapat terhindar dari risiko seperti hoax, cyberbullying, pencurian data, atau peretasan. Terus bisa mengedukasi tentang internet sehat perlu ditingkatkan untuk menciptakan ekosistem digital yang positif, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat. Penggunaan internet yang bertanggung jawab akan membantu mewujudkan masa depan digital yang lebih baik. Walaupun kita menggunakan dunia maya, perlu kita ingat saya tekankan lagi, Rasulullah SAW turun ke muka bumi untuk memperbaiki akhlak, untuk menyebarkan kebaikan. Dia anggap dunia nyata kita dan dunia maya ini saling terikat. Bukan kita anggap, memang saling terikat. Jadi kita harus menjaga etika, menjaga akhlak dalam menggunakan internet untuk menciptakan internet yang sehat. Karena internet yang sehat itu sangat indah, sangat bermanfaat. Apalagi kita punya grupnya menyebarkan tentang manfaat-manfaat atau pembelajaran gitu, atau kita bisa berdiskus tentang fikih, mungkin misalnya agama, ada sedikit kata-kata mutiara, man sawaro zofiro, barang siapa yang bersabar maka beruntunglah dia. Kenapa saya menggunakan kata-kata mutiara ini? Karena ketika kita sabar dalam menanggapi hal-hal negatif yang ada di dunia internet ini, kita beruntung. Ada berita hoax, kita cerna dulu, nggak kita langsung hujat, nggak kita langsung emosi gitu. Kita cerna, oh beritanya tidak benar.
kita sabar, mencerna dulu ini beritanya betul apa enggak. Terakhir kita tengok, oh enggak, alhamdulillah selamat gitu. Dari berita-berita hoax yang mempengaruhi psikis logika kita. Terus kita bisa, ya misalnya ada hal-hal yang tidak kita suka di dunia digital, dengan kita bersabar kita bisa hindari gitu, tidak menimbulkan kebencian di hati. Jadi teman-teman, pentingnya internet saat itu, pentingnya edukasi atau literasi digital itu untuk menciptakan internet yang sehat dan bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya di Indonesia, khususnya di keluarga kita juga, dan di diri individu kita masing-masing. Oke, mungkin sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kekurangan itu khususnya datang dari saya. Jika ada manfaat yang bisa teman-teman ambil itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantara saya. Saya tutup presentasi saya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.